Pada malam yang berbahagia ini sedikit kita ulang, kita ingat kembali apa yang di dalam kehidupan kita terungkit kembali terhadap apa yang pernah Rasul untuk membasminya terhadap sebuah tradisi yang pernah dilakukan oleh kaum jahiliyah, yaitu menyangkut dengan masalah adopsi atau dalam bahasa Arab, bahasa agama disebut dengan tabani, yang biasa tersebut dalam masyarakat diketahui biasa arah pengangkatan anak. Pengertian adopsi, pengangkatan anak itu pernah marak di dalam kehidupan kita. Perlu kita ketahui bahawa andai kata kita ingin membantu anak orang lain, hanya sekedar membantu karena permasalahan mungkin kesempitan ekonomi, untuk kita berikan belanja, habis sekolah, tabih pendidikan dan tabih pekerjaan, sekedar karena dorongan dan nawaitu ingin membantu anak-anak saudara itu adalah perbuatan mulia dan sangat-sangat dianjurkan dalam agama. Tapi pengertian daripada pengangkatan anak dan adopsi, terutama dalam tradisi jahiliyah, yang mana adopsi itu merupakan salah satu sebab yang sampai membawa kepada saling pusaka mempusakai antara anak angkat dengan ayah angkat, itu sudah dibatalkan dan dinasahkan atau tidak dibenarkan dalam syariat kita. Namun hal itu masih terjadi. Adopsi dalam pengertian harus pengangkatan di depan hakim dengan ada surat, dan surat itu tertulis atas materai. Yang perlu kita ketahui bahawa adopsi itu menimbulkan dampak hukum kemudaratan yang cukup banyak. Lantas agama melarangnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia punya anak angkat, yaitu Zaid bin Harisah. Sebelum perintah untuk memanggil seorang itu harus kepada bapa yang melahirkannya, sering kadang disebut Zaid bin atau Zaid ibnu Muhammad. Setelah itu tidak dipanggil lagi, tetap itu dia dipanggil bin Harisah. Jadi dalam hal ini hadis yang bersumber daripada Bukhari dan Muslim, Rasul mengingatkan kepada kita, man adda'a ila ghairi abihi wa huwa ya'lamu annahu ghairu abihi fal jannatu alaihi haramun. Ya. Siapa yang memanggil kepada seseorang untuk bukan ayahnya, ya, ia tahu bahawa yang dibangsakan kepadanya itu bukan ayahnya, ya. Nyan gepegah dari Rasulullah haram bagi orangnya dalam syurga. Pakon kerja haram terbayangkan tu dengan bermacam logika. Sidra anak mantong banyak tak tukar. Yang anak tersebut adalah ayah kandungnya Muhammad, ibu kandungnya Aminah. Karena latar belakang kita rata-rata buat adopsi karena enggak punya keturunan. Anak-anak, kon karena bantu dengan, kon karena sayang kepada Tengku Muhammad atau Ibu Aminah,
karena gasien tatan han sanggup ke persikulah anak, maka balum bantu ke dia anak Teguh Muhammad Sabah untuk lon persikulah, lon bibu, lon blo bajet, lon bi pendidikan, lon bi kesehatan. Kenyang. Tapi Ki Bancit ingin untuk merubah anak itu menjadi anaknya sendiri, sehingga Tok tak ubah nan. Kalau tadi ayah kandungnya Muhammad, tabuh nan anaknya Ali, sedangkan yang mengadopsinya barangkali Umar. Dari Ali bin Muhammad sesungguhnya taubah, bak akte taubah, bak kakak taubah, dumpun taubah menjadi Ali bin Umar. Nyo yang kepegah dia Allah dalam ayat bunuh, ud'uhum li abaihim. Hei anak-anak itu sesuai menurut siapa bapak mereka. Itu lebih adil di sisi Allah. Kalau kalian tidak tahu siapa bapak mereka, fa ikhwanukum fid din, ia adalah saudara-saudaramu dalam agama. Anak syara sabuh agama, anak syara sama-sama muslim, anak saudara-saudara lun. Yang dia pegah anak lun. Karena kau anak danyo. Maka kepada Rasulullah somantong megehoi anaknya kepada dibangsakan kepada ayah yang bukan ayah kandungnya, maka haram syurga baginya. Abah. Kemudian kalau kita tanyakan dalam tafsir ayat ahkam Muhammad Ali As-Sabuni, kepegah diganya menyangkut tabaninya kagak pubata oleh Nabi dan dijadikan perbuatannya haram dalam agama karena pekerja kepaharam ilaji li anna fihi nisbatul waladi ila ghairi abihi. Dalam proses angkat anak, dalam proses tabani terjadi untuk tabangsakan sidra anak kepada bukan bapaknya. Perbuatan itu minal kabairul lati yujibus sukhtu wal la'natu. Buat tabangsakan sidra anak kepada yang bukan ayahnya termasuk daripada dosa besar yang dimurkai oleh Allah dan dilaknat oleh Allah. Nah, bahkan kejut begitu berat dan dianggap dosa besar. Karena anak yang diangkat, yang dibangsakan kepada yang bukan ayahnya menimbulkan gurur, kekeliruan dan menimbulkan menyembunyikan identitas, mengakibatkan rusak hukum yang berkepanjangan. Seorang anak dari mana begitu lahir tak ubah naniyah. Andai kata anak tersebut anak perempuan, saya ambil seorang anak perempuan, ayahnya namanya Muhammad, saya buat Aminah binti Tengku Nawi, Tengku Asnawi, ya, dong bangsa kelon. Padahal anaknya Naniyah Haji Muhammad. Dari mana? Komitmen dengan urusik nyo hanjat bangsa-bangsa, hanjat pegah doniyah, hanjat pegah nyan mak je ke perumah lon, ya hai kelon. Mapu itu pun anak banyak dari ubud tacak. Yang pertama, anak tersebut adalah tidak bisa menjadi nasab saya. Dan anak tersebut sama seperti anak-anak saudara-saudara seiman yang lain. Taban nganu dengku statusnya. Dalam apa sama? Dalam segala konsekuensi hukum.
Tapi menyangkut pembantu, memberikan bantuan, menolong, itu hak. Yang pertama, konsekuensi hukum yang ada hubungan antara laki-laki perempuan, saya dengan anak itu. Andai kata anak tersebut sudah datang bulan awal daripada tanda balik, maka status anak itu dengan saya tidak boleh lagi untuk saya melihat auratnya, tidak boleh lagi saya bersama dengannya dalam satu tempat, tidak boleh juga saya naik satu mobil dengan dia, karena dia sah saya nikah. Satu. Cuma ditanya anak dari mana tak cak, akan terjadi begitu dibangsakan pada saya, orang-orang menganggap bahawa itu anak saya. Timbul perasaan masyarakat seolah-olah saya legal. Jut jauh kudai dua ngaji. Jut iji walaupun aurat ji terbuka oleh ataupun deh bopah anak pupu, yang penting antara pusat dengan teuk sebagai aurat di ke muhrim. Oleh nyanjut ilon tip ura ku ya intak tikula ku pu Honda dilikut ya mumbulan ya tiga go ya pumeen umedan nyan taban ngan ta pumeen urang lain cit hukum jihad haram kata boh. Ini persoalan. Yang kedua, dan itu terus menerus, karena anak yang sudah seandainya dia tidak dibangsakan kepada saya, dan saya tahu status bahwa anak ini adalah hanya saya bantu orang tuanya untuk pendidikan, pakaian dan segala macam. Begitu sampai usia balik, maka saya harus menjaga diri dengannya. Ini yang saya haruji. Orangnya ditanya kadang-kadang, alhamdulillah mungkin pandai berdari hana orang yang cok anu. Ya. Yang kedua, sekarang anak itu mau nikah, dilamar orang. Sangkut paut menyangkut dengan apa? Sudah berkaitan lagi dengan masalah wali. Anak tersebut, saya tidak bisa menjadi wali nikah baginya. Yang menjadi wali nikah harus lihat daripada ayahnya. Menyawali nasab, menyohana ayahnya yang memang hanali kamu ninggai kepada kakek. Kakek dari ayahnya, artinya kakeknya dari keturunan ayahnya. Hananya abang jih yang seibu sebapak, dan terus dalam apa itu, dalam urutan daripada garis nasab yang bisa untuk menjadi wali. Tidak boleh saya menjadi wali menyalon lendang aju atau nama wali lompu nikah, maka nikahnya fasid. Nikah fasid, menyaga tepu oleh masyarakat bahwa nikahnya fasid, maka anak tersebut tidak boleh kumpul dengan suaminya. Ya, karenanya adalah dina mereka. Menyati anak manyaknya hana ketepu. Iji memang dari banyak enggak tahu dia siapa orang tuanya. Dan tidak pernah diberitahukan. Lantas dinikahkanlah oleh ayah angkatnya. Setelah diangkat oleh angkatnya, dia berpikir itu ayahnya. Dan suaminya juga berpikir itu ayahnya. Masyarakat tidak ada yang tahu. Maka kapan saja tahu, saat itu bubar nikah mereka. Karena nikahnya fasid, bukan wali yang menikahkannya. Kalau bubar, bagaimana pergaulan mereka? Itu masuk dalam kelompok watak syubhat. Nah, udah dua. Yang ketiga, anak kita andai kata ada keturunan tu yang lain, hari-hari mereka bergaul dengannya. Kalau sudah sampai batas mukallaf atau taklif, maka hari-hari terus mereka itu adalah dalam pergaulan bebas
dengan batas aurat yang dilarang oleh agama, dengan batas-batas mereka duduk dan bersenda gurau atau bermain dalam batas yang tidak diberikan oleh agama, dan terus menerus mereka itu melakukan dosa. Nah, ini sudah berapa yang berkaitan dengan anak angkat. Yang selanjutnya, sekarang anak angkat itu meninggal dunia. Kala kita perkahwin karena harta, kalau jina motor kaya nanuhun dan tanah sawah segala macam, lantas dia meninggal. Kekayaan dia tidak ada sedikit pun hak warisan kepada ayah angkat. Tapi harta yang dia tinggalkan sebagai harta warisan, sesungguhnya yang halal dan milik itu orang tuanya yang asli atau ahli waris lain dalam urutan ahli waris dari keturunannya. Kalau tidak kepada mereka, diambil oleh ayah yang namanya ayah angkat tadi, maka itu hukumnya haram, walaupun di dunia enggak ada yang membuat perkara, enggak ada yang mengajukan kepada peradilan, dan tidak ada yang memaksakan untuk memutuskan hukum, tapi dianggap legal. Menganggap legal sesuatu yang tidak halal tetap tidak halal, dan ia itu haram. Sebaliknya, sekarang meninggal ayahnya, ayah angkatnya itu, dia sebagai anak yang dalam kategori nasab. Yang pertama, akan terjadi kekeliruan. Kalau ayahnya ini adalah sebagai seorang pegawai negeri, maka alih daripada siapa yang punya hak mengambil daripada gajinya, uang pensiunnya kepada anak, karena dipikir anak, tidak pernah dibayangkan anak angkat karena dinasabkan kepada dirinya secara tulisan. Maka mengisbatkan nama seorang anak kepada yang bukan orang tuanya, ini terjadi dalam proses tabani atau di dalam proses adopsi anak, terjadi kekeliruan yang cukup panjang dan tidak bisa hari ini. Selanjutnya perlu saya sedikit lagi saya tambahkan, andai kata hari ini merasa bahwa kita tidak punya anak, kemudian karena tidak punya anak, angkatlah anak, lihat angkat anak dalam keluarga katanya, kemudian harta katanya yang dalam rumahnya meninggal dunia, karena anak-anak semuanya alih kepada ahli waris, mungkin kepada saudara al-hawashi, saudara kandung, saudari kandung, atau kepada orang-orang atau anak-anaknya. Lantas kita bagaimana dengan hukum kepada anak ini? Kalau diketahui oleh kita bahwa anak itu adalah anak tabani, haram kita juga melegalkan pusaka untuknya. Kalau demikian, kalau haram tapi pusaka keji, sekarang anak itu angkat perkara ini, bawa surat yang ditakan oleh hakim bahwa dirinya sebagai anak angkat daripada almarhum orang meninggal, minta supaya dia ada jatah pusaka, minta supaya jatah pusaka, oleh buat peradilan untuk mendapat perlindungan hukum. Karena mana dia katanya, anak dalam bentuk tabani mendapat perlindungan hukum, anak kandung yang tidak ada buku nikah tidak mendapat perlindungan hukum. Kembali anak draw tu,
Yang berkahwin dua, tanya barangkali Pak Rino pun hana-hana mit. Bedah tak berkahwin dengan mana mit yang kedua. Kerana boleh benar mit. Bak mana mit kedua lahirlah anak. Ya. Begitu lahir anak pada isteri yang kedua, anak pada isteri kedua tidak mendapat perlindungan hukum karena tidak ada buku nikah. Karena isteri pertama tidak mendapat izin kepada kita untuk nikah supaya bisa memperoleh SIM di kantor KUA. Dan andai kata meninggal dunia anak yang sah menjadi keturunan, tidak mendapat pusaka dengan bermacam dalih karena sarakah, tidak punya iman, tidak punya akhlak, tidak punya syariat, kepada ahli waris yang lain tidak diberikan. Akibat tidak diberikan, gak ada yang bisa paksa. Karena kalau ajukan ke pengadilan tidak mendapat perlindungan hukum karena tidak ada buku nikah. Maka sekarang yang gak ada buku nikah, urus itu sebagai isbat nikah. Nah, tapi kalau anak tabani, anak adopsi mendapat perlindungan. Ya. Jadi apa perlindungannya? Itu diambil, dicangkok kepada mendapat pusaka dalam bentuk wasiat wajibah. Dalam masalah pusaka ada satu macam wasiat. Dalam masalah pusaka ini ada 3 macam wasiat. Wasiat ada macam menyangkut dengan masalah warisan. Yang pertama wasiat al-ikhtiyariyah, wasiat biasa katanya. Ya, menyonata wasiat bilakan kepada ahli waris kepada jalan kebaikan, memenuhi syarat orang wasiat. Wasiat itu sah asal tidak boleh melebihi 1/3 dari total kekayaan. Itu wasiat al-ikhtiyariyah atau wasiat biasa. Yang kedua, dalam terminologi hukum perdata ada yang dikenal dengan surat wasiat. Surat wasiat itu lebih diutamakan dibandingkan dengan ketentuan-ketentuan hukum lain. Seorang laki-laki saat hidup ia buat surat wasiat, kalau saya meninggal dunia maka harta saya dibagi atau diberikan kepada lembaga fulan semuanya. Begitu meninggal, seluruh kekayaan milik orang meninggal itu diberikan kepada sebuah lembaga yang telah dibuat surat wasiat di depan notaris. Itu surat wasiat. Dalam hukum Islam tidak boleh. Nah tanya. Di Indonesia, nah. Tapi dalam hukum perdata. Yang ketiga ada namanya wasiat wajibah. Wasiat wajibah artinya wasiat yang wajib. Wasiat yang wajib ini ada di dalam kajian fikih pada masa salaf dan khalaf. Ya, berkaitan dengan pemahaman terhadap ayat wasiat yang wajib pada surat Al-Baqarah ayat 180. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut antarakanil wasiyyata lil walidaini wal aqrabin. Ya. Diwajibkan atas kalian idza hadara ahadakumul maut, apabila sudah mendekati kepada ajal, untuk kamu berikan wasiat kepada 2 ibu bapa dan anak-anak kepada kaum kerabat kalian. Itu hak bagi orang yang bertakwa. Dalam ayat 180 surah Al-Baqarah. Dari ayat itu menunjukkan seorang ayah atau seorang anak
atau seorang laki-laki atau seorang perempuan wajib membuat wasiat terhadap harta warisannya andai kata ia meninggal dunia. Ya. Dalam surat itu, dalam surat itu wajib buat wasiat. Berarti ketentuan kemana harta pusaka itu menurut surat itu, menurut ayat itu tergantung kepada kemana maunya orang yang berwasiat. Namun pendapat mayoritas ulama, ayat 180 itu telah dibatalkan hukumnya dengan hadis Nabi dan ayat-ayat warisan. Karena sudah turun ayat berkaitan dengan ketentuan-ketentuan pembagian warisan, maka tidak berlaku lagi kewajiban ini. Karena sudah ditentukan oleh Allah, yusikumullahu fi auladikum lizzakari mithlu haddil unsayain. Diwasiatkan kepada kalian semuanya lizzakari mithlu haddil unsayain, untuk anak-anak kalian laki-laki mendapat 2 banding perempuan. Fa in kunna nisa'an fawqa snataini falahunna sulusa ma tarak. Kalau anak perempuan lebih dari 2 orang, maka bagi mereka 2/3. In kanat wahidatan falaha nisfu. Kalau memang anak perempuan hanya 1 saja, tidak ada laki-laki, maka untuknya mendapat setengah harta. Wali abawaihi likulli wahidin minhuma sudus. Untuk 2 ibu bapa, bagi keduanya masing-masing dapat 1/6. Jika tidak ada ingkana lahu walad, bagi si mayat ada keturunan anak. Kalau tidak ada keturunan, wawarisahu abawahu, menjadi ahli waris 2 ibu bapa. Fali ummihi sulus, untuk mama dapat 1/3. Ingkana lahu ikhwatun, bagi si mayat ada saudara-saudaranya, maka mama dapat 1/6. Abaukum wa abnaukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Bapak-bapakmu, anak-anakmu, mereka tidak tahu siapa di antara mereka yang paling besar manfaat untuknya. Itu semuanya dilaksanakan setelah potong wasiat dan hutang. Nasiban mafruḍa, bagian yang telah Allah tetapkan. Dan akhirnya, innallaha kana aliman hakima, sungguh Allah alim, sangat mengetahui, hakim, sangat bijaksana. Dengan ayat ini tambah ayat ke-12 tambah ayat 176, ulama mayoritas mengatakan bahawa kewajiban wasiat itu tidak ada lagi dan sudah dibatalkan hukum. Sebahagian ulama yang lain mengatakan yang dibatalkan hukum bukan seluruh wasiat, tapi sebahagian aba dan sebahagian kerabat, yaitu andai kata yang bapak-bapak mereka dan kaum kerabat mereka yang mereka bukan ahli waris, itu tetap berlaku ayat wasiat tersebut bagian lain. Tapi bagi mereka yang disebutkan dalam ayat, dan ia adalah telah dikadarkan oleh Allah bagiannya, ada 1/2, 1/6, 1/3, 1/8, 1/4, 2/3, bagi mereka tidak lagi berlaku untuk wasiat. Kesesuaian je wasiat ke ahli waris yang ke kaum kerabat dan 2 ibu bapa yang kon ahli waris. Itu sebagian lain. Maka pendapat 2 ini, 2 macam tentang ada wasiat wajibah, negara-negara muslim seperti Mesir, Tunisia, Maroko, begitu juga di
di tempat-tempat lain, mereka telah membukukan salah satu dalam sebuah undang-undang yang menjadi dua pendapat ini diambil satu. Wasiat wajibah itu diberlakukan kepada kaum kerabat dan anak yang mereka kerabat dekat dan ia tidak mendapat pusaka. Ini termasuk solusilah bagi kita. Andai kata di sini termasuk kaum kerabat, yaitu cuco ba anu agam karena awal meninggal ayah haji, tapi mantong saudara ayah haji apa atau abu haji yang kasusnya adalah sering kita kenal dengan kasus patah titi. Ketisu solusinya. Kita pada sini dulu, kita break sebentar, kita dengar azan. Ya. Don sambung ada bono. Supaya nyo kalau truk bak maksud don pegah menyangkut masalah tabani bono. Bahawa berdasarkan atas pendapat jud wasiat wajibah. Wasiat wajibah artinya wasiat bukan kehendak daripada orang yang meninggal dan bukan menurut ketentuan orang yang meninggal, karena perbuatan wajib bisa ditetapkan oleh mahkamah atau oleh hakim hak mereka atas dasar wasiat tersebut sebanyak-banyaknya sepertiga, dan andai kata dia punya hak daripada orang yang menghubungkan dia itu kerabatnya itu adalah seperti cucu, berapa daripada hak dari orang tuanya. Bukan masalah wasiat wajibah yang saya ingin sampaikan. Dalam masalah ini beda-beda negara beda ketetapan. Di Mesir dalam undang-undang wasiat Mesir, ane inang cucu inang ba ane inang dan cucu agam ba ane agam terus ke bawah ba ane agam itu bisa diberikan daripada wasiat wajibah andai kata orang tuanya lebih duluan meninggal tapi masih ada saudara-saudara ayahnya sebagai ahli waris. Yang cucunya kengkon ahli waris karena tingkat cucu menyokong ketanya patah titi, itu bisa diberikan wasiat wajibah dalam undang-undang Mesir karena dia termasuk kelompok aqrabin dalam ayat 180. Jadi dalam pandangan Mesir endah patas aqrabin silapih cucu inang cucu bani inang terus menerus ke bawah menyocucu anak agam. Tapi dalam undang-undang di Tunisia kalau kita baca, mereka diberikan sebagai aqrabin adalah menyokong ahli waris. Karena ahli waris tingkat anak, cucu kan ahli waris karena mentong anak yang lain, maka bisa diberikan hanya kepada keturunan dari pihak anak agam. Hanjut bak cucu inong. Ya. Kemudian kalau di Tunis dan di Syria, di Maroko itu agak beda-beda sedikit, tapi semua kajiannya yaitu aqrabin dan dua ibu bapa. Dua ibu bapa menurut kajian itu juga boleh untuk diberikan wasiat wajibah apabila dia bukan ahli waris. Mana urun si yang kan ahli waris? Nah, kadang ulun ji mantau kafe iji Islam kafe sebagai ya hanjek kali waris menyorak wasiat wajibah je todo na ulun tamu Islam ya haji mantau kafe mate ji ke ya haji hanjek cok pusaka karena la yarisul muslimul kafira walal kafirul muslima. Orang kafir hana warisi kul Islam, Islam hana warisi. Tapi para ulama yang sepakat wasiat wajibah tidak boleh diberikan wasiat wajibah andai kata maneknya atau wasafnya yang menggugur ahli waris karena sebab pembunuhan. Ijma' para ulama pembunuhan gugur jadi ahli waris, tapi juga tidak boleh diberikan wasiat wajibah. Nyanban kajian surah wajibah menyangkut dengan ayat 180 yang penting untuk diketahui untuk di Indonesia
kita dalam KHI ditetapkan bahawa anak angkat dan ayah angkat apabila dia tidak diberikan wasiat oleh yang telah meninggal dunia, bisa diberikan atas jalan wasiat wajibah ini. Ini yang tidak connect dengan fikih, ini enggak connect dengan agama dan hana legal. Karena yang dia beri wasiat wajibah adalah isyarat ayat 180. Siapa? Iaitu kepada dua ibu bapa dan kaum kerabat. Kutiba alaikum iza hadara ahadakumul maut antarakanil wasiyat, hendak kamu tinggal wasiat lil walidaini wal aqrabin, hanaruh anak angkat. Tapi dikatanya dalam KHI termasuk anak angkat jadbi wasiat wajibah. Hanya konek karena anak angkat kan aqrabin. Dan anak angkat juga bukan dua ibu bapa. Ibu bapa mereka tidak nasab. Yang nasab ibu bapanya sendiri, bukan ibu bapa angkatnya. Oleh kerana demikian yang ingin menunjukkan tekedi idana na kasus menyangkut anak asuh, anak tabani. Nyan baik niat minta hukum nyan walaupun jibi di dunia legal, di akhirat haram. Karena memang hana sah. Hana jalan secara agama untuk bisa tak anggap bahawa jid ditetapkan dengan jalan wasiat wajibah untuk anak angkat. Tapi menyona anak angkat ni jinu ni wasiat. Menyona anak angkat je jinu ni hibah laju ngan je. Nyan hak getanya po harta langsung kepada anak. Iaitu dengan jalan wasiat. Tapi minta cara orangnya. Sebab jenuh bah meninggal anak angkat yang lungkit je nyopak surat ubay belut aku terbit teken cukup ramai don anak angkat bahawa nyan baik minta legal pusaka dengan jalan warisan dan dengan jalan wasiat wajibah tidak halal. Tekedi pun jibi baik nu pajuh tetap nyan haram karena hakikat ji bukan milik kita. Ini yang nunu puga. Ada wasiat wajibah, tapi dasar wasiat wajibah bukan anak angkat. Tapi itu adalah berdasarkan isyarat ayat dua ibu bapa dan kaum kerabat. Maka tidak ada cara mengambil pusaka oleh anak angkat itu sendiri. Tidak ada cara untuk hala dia tajak jak dua. Yang tu makut untuk tak cilam konting kajak ganggap anak ke SMA ya intak sekolah olehnya ayah angkat cum lompat talak anak Allah Rabbi cum dong sayang karena sayang anak punya cum gak-gak apa jaga draw punya boleh cewek ni ya cara hukum haram ya benar tepuknya haram. Yang kejut agama konratnan menyohana anu mesti hana anu min hana tenang jiwa, hana bahagia rumah tangga, hana mawadah, hana sakinah. Nah jalan lain lah agama ya. Menyohana angkat yang khusus tabani adalah jid atau nama bantu membantu bantu syarah kan untuk jid ke anu gak bujud ke anu tanya hana jalan lanjut. Kalau demikian ngaji kerana berjud ke muhrim tu walaupun hanya tak jauh putaka cara ji jauh lah kau rumah sabah tu baik anak angkat gimana juga ibu-ibu enggak ada anak gimana kita ambil anak angkat resiko besar sekali menyojok anak agama tu ngandron hanya dah tapat tinggal di rumah dua ni hanjut olehnya ya belanja haji sepir hanjut imeh Honda ji pedor nulikun hanjut nejak ublang dua-dua dengan ji hanjut nyan mandung sabar dengan nejak dengan cawak lain ya itu ni nak menyani nak resiko tu kita nyoragam oleh resiko kepada anak-anak kita nyomandung jadi dikatanya tak pegah masalah wala taqrabuz zina
tak pegah masalah khalwat, tak pegah masalah iktilat, tak pegah masalah hari musafahah. Yang dia ke di rumah katanya 24 jam iktilat harum. Ya, dalam ke dia tolak bala Allah buat harum di rumah tu. Maka tinggal tu hadana. Gepegah ada Abu Matarayang je pun. Allahu yarham. Abu Matarayang. Abu Harun. Gimana perkara? Nyo juga tanya ino, buat maksiat pun buat laju. Adanya dia tanya mau doa, tapi doa aja tolak bala. Payan gadah bala apa? Perutih urun tui semayang ke pega. Tiblah hajaro rahmuka saja lo rafa ada. Tiblah tu hana pula-pula hide. Hara gadah hadah ke pega. Empat ingat dua baganyan Allahu yarham. Han gadah hadah. Raunun saja lomba ada yang bukan Allah. Rawi hana pula-pula hide mat. Apa jangan gadah hadah. Ya, nyo menanti. Mak dia pun ajo dia katanya nakal ba Allah bergada dengan penena ya Allah nabi Allahumma ya ghani ya hamid ya mudhi'u ya mun aghnini bihalalika an haramika ne pegayalon ya Allah dari yang halal bujio dari haram an badan pujio daripada buat maksiat di rumah tu 24 jam maksiat. Galam dengan masalah hadap pusaka yang kamu lek apa kamu bagi-bagi yang hanya jelas daripada kehalalan yang terus menerus. Itu lain waktu insya-Allah. Nah, ini yang ingin saya sampaikan bahawa menyangkut dengan tabani. Tapi terkedi ne izinkanlah kawan. Mana kata ngalun. Dia mengkawin ke dia tak bodoh. Tapi benar syarat nak berapa haji menyolahi anak pun tu anak bahalun asu sabar. Ya. Nya punya anak lakau tu ada budu raya tak muhrim. Kan anak dah bani. Ulakau katanya gemu kahwin urino lain. Tak betul. Dia gemu kahwin urino lain. Nanu anak urino ba ino muda. Tak lagi katanya nyan anak nyan kelon tak apa. Lon nak pelarai lon, lon nak jaga lon, tukang lang kelembu lon, untuk pengon lon, baik tepi di rumah aku. So sadat. Ke berje, nyan nasab kalau kau ada nopo. Yang tak nasab kalau kau. Gaso ibu. Ibu walaupun nyan anak agam campur raya ji, dia tajak medan dengan ji. Nyan tetap muhrim tu. Artinya muhrim ji sebagai pengon tajak merantau. Menyorongnya tenek jak Medan tameji jeut tajak Makassar bang bayang. Menyone me ane angkane hanjeut jak Makassar. Rantau dro nu maksiat. Kan tegedan mati hana muhrim me cewek. Do cewek nya angkane. Ya. Damai angkat. Angkat nagam. Mudah jauh Medan belanja, tapi anak agam tu nak angkat. Tak jauh tanya, yang belanja Medan, Urinau. Nyan hanja jamaah kata barau, maksiat perjalanannya. Walaupun tujuan ke dan pun tujuan yang belanja untuk barang kedai ada yang belanja pihan juga. Bahkan maksiat karena nejak dua dengan urang agam yang kan muhrim. Tabah yang kedua maksiat pakan hana didampingi oleh muhrim. Ya. Nan dampingi kon muhrim tapi orang yang haram mendampingi drawan. Ya ne nyan hinan je ke maksiat. Oleh kerana demikian tapi memang anak ayah anak lah kau tu. Ya. Nyan antuha muhrim. Walaupun ijihan ijau putaka apa katanya bak urinongnya bak mak ji kan mak ji kun hai perumah ya hai kan mak ji ya mak ji mak draw ji yan ban ke bi solusi le agama karena nasabnya hanya taubah-ubah haram dosa besar taubah nasab. Oleh kerana demikian maka menyona orangnya
Di antara syarat-syarat katanya yang angkat anu ya taubat ba Allah. Kiban cara bertaubat? Yang pertama, ayah kandung ji. Kedua, mak kandung, ayah kandung, peturi baji ne kah adalah anak daripada nyo ayah kandung kah, nyo mak kandung kah, lun hanya urang ayah asuh ke. Ya. Sekedar lun bantu gata untuk lun pusikula, lun puyabut, lun dobaje supaya gata meje ke anak yang saleh. Nyo ya. Urogat bulenggot jawab ayah. Ya laki izin bayah. Ada gasin bayah. Lun ada kaya pikon ayah. Nyo adalah gantau ayah. Menyona akta notaris melapu itu. Nyo kata ubah nan anu. Taubah nan urang kata abuh nan getanyo sebagai nan ya haji sesungguhnya kon getanyo ya haji tut. Ya. Ya cokeh mana ke laki-laki bak lun nah. Ya. Cok ju tut ubah nan ujung ji. Yang taubat. Baik putun alah ataka nyanjut taubah dengan kujino. Baik ataka ke dia urang akhirat dapat tepat. Napa dapat tepat ide hai dapat tepat. Menyerah jalan taubat, jinu taubat. Kiban jalan taubat, jaubah nanji asli langke pada yahadrawadi. Puturi mak drawadi. Pegah kita nyonyo kon yah. Ya, menyo kamu tulis ba akta notaris, kai tamang ba punya ba yang atas rumah tangga ya. Ya kakak. Ba kartu keluarga. Tanya kan dapat tahu ke keluarga anak angkat di nan boh yah di nan katanya menyonang nyan ya ubah. Ya. Oh hanya tahu ubah le ke nyan hai. Menyo hanya no ubah ni sayang ke lo kuno taubat. Pegah bat pencapir. Ubah tiat. Ya, KTP ubah baik bangsa kanji kepada katanya tentang. Yang kedua, nyo mencari kad dosa. Dia katanya yang pawana pi jak tuntut, jak pegah, jak peturi. Nyan ane katanya tanggungjawab Allah gebi kewajiban dan amanah dengan melalui katanya. So mantau di dunia nyo yang tim bantu karena Allah. Baik rencana ubah nasab anu. Ubah nasab hana jarah dan itu tetap haram. Oleh syik lentuan Bandung. Jadi letat terjadi kekaburan hukum dan terjadinya masalah. Ni bayangkan menyauranyo ji karaya. Kalah terjana ji. Ia lama le tidra urang. Kemudian ini megawin. Nyan nejut pegah uranyan bakji. Uranyo ne yang sesungguhnya baiklah tingkat anak baje. Mananya hanya je pegah. Ne orangnya yang pernikahkah sebenarnya yahdra keempat. Ilah juk menikah kerana lun kon yahdra. Saatnya marah anak itu terjadi masalah dalam kejiwaannya. Karena kata tup selamanya so yahdi. Menyo katanya tup kepada tidra anak tentang siapa ayahnya, siapa mamanya asli. Kita telah tutup kepada dia pintu syurganya. Kalau sempat dia murka kepada dua ibu bapanya, kita termasuk seru untuk membuat dia murka. Dia ingin untuk berbuat baik pada dua ibu bapa. Dia tak mau untuk durhaka pada dua ibu bapa. Dia enggak mau membuat orang tuanya sedih. Mangkasa je dum ikhlas je bapa. Tajuk anak kegap ura raya, anak gap jijak tak kala ditanya anak hanjut jiwa. Oh jiwa dipikirkan ya. Om ikun ke katanya. Wah puan. Wah orang cik nyo tu mereka tu. Mudah usah tu. Ya ridha Allah fi ridal walidain. Tah walidai kan ya asuh. Walidain yang pelahir dengan mak tu yang mengandung. Ya.